Perkenalkan kami dari kelompok SGD A9 dan B9. Jadi di sini kami akan memaparkan hasil laporan Basic Clinical Skills yang berupa wawancara bersama Ketua Puskesmas Sukawati 1. Baik, untuk isi dari presentasi ini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang berupa yang pertama yaitu manajemen puskesmas, lalu yang kedua ada layanan kesehatan, lalu yang ketiga ada evaluasi hasil pelaksanaan program, lalu yang terakhir ada indikator kesehatan di wilayah puskesmas. Izinkan saya, Dewa Gede Sameka dengan NIM 20025111066 untuk memberikan sedikit pendahuluan mengenai Puskesmas Sukawati 1. Nah, UPTD Puskesmas Sukawati 1 itu terdiri dari 6 desa yang terbagi menjadi 67 dusun dengan satu posyandu pada setiap dusunnya. Nah, ke-6 desa tersebut itu adalah Desa Kemendo, kemudian Batuan, Batuan Kaler, Sukawati, Guang, dan Desa Ketewel, yang mana itu berbatasan langsung dengan beberapa desa di sekitarnya, yaitu di sebelah utara ada Desa Mas, kemudian di timur Desa Belah Batu, di barat Desa Celuk, dan yang terakhir di selatan itu langsung berbatasan dengan laut, yaitu dengan Samudra Hindia. Nah, untuk visi dan misi sendiri dari Puskesmas Sukawati 1 itu adalah menjadi puskesmas dengan layanan bermutu dan mandiri menuju masyarakat Sukawati sehat. Nah, visi ini tertuang dalam beberapa misi, di antaranya yang pertama mewujudkan pelayanan yang bermutu, profesional, merata, dan terjangkau oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Yang kedua, mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dan yang terakhir, yaitu mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat, dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan secara komprehensif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan pendahuluan dari Puskesmas Sukawati 1. Untuk pemaparan materi mengenai poin-poin tadi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Agung Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi puskesmas. Jadi posisi paling atas yaitu terdapat Kepala UPTD Puskesmas yang membawahi UKM esensial dan keperawatan masyarakat, UKM pengembangan, UKP kefarmasian dan laboratorium, jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, bangunan, prasarana dan peralatan, dan juga mutu. Perkenalkan, nama saya Bruno Kusuma dengan 3 digit terakhir 178. Sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Puskesmas Sukawati 1. Berikut di sini ada dokter umum sebanyak 4 orang, dokter gigi sebanyak 5 orang, apoteker sebanyak 1 orang, perawat umum 20 orang, lalu ada perawat gigi 7 orang, dan bidan 34 orang. Lalu ada ahli gizi sebanyak 3 orang, ada sanitarian, asisten apoteker 3 orang, analis 1 orang, kesehatan masyarakat 3 orang, staf penunjang 9 orang. Jadi total sumber daya manusia yang ada di Puskesmas adalah 88 orang. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ardelia Clara Budiman dengan 3 digit terakhir 234. Jadi untuk sistem pembiayaan puskesmas di sini itu berdasarkan 3 sumber, yakni BPJS, kemudian bantuan kesehatan, dan juga pemerintah, di mana BPJS ini memiliki pemasukan pada puskesmas ini yang paling besar, yakni dapatkan berdasarkan jumlah peserta dengan tarif minimal 6.000 per jumlah peserta. Kemudian juga diestimasikan terdapat adanya sekitar 27.000 setiap bulannya. Untuk pengelolaan dana kapitasinya sendiri itu dikelola dengan perbandingan 40/60, di mana 40%-nya itu adalah untuk pembiayaan operasional dan 60% itu adalah jasa pelayanan. Kemudian untuk mekanisme pembiayaan sendiri itu kurang lebih sama dengan mekanisme pada layanan kesehatan biasanya, yakni yang pertama itu adalah antrian, kemudian melakukan pendaftaran, kemudian menunggu dipanggil, dan terakhir itu pembayaran. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Azami Al-Fadila dengan 3 digit yang terakhir 094. Saya izin mempresentasikan terkait perencanaan, pelaksanaan atau implementasi dan juga evaluasi dari program kerja di Puskesmas. Jadi semua program kerja di Puskesmas itu wajib melalui siklus P1, P2, dan P3. Yang pertama terkait P1 atau perencanaan. Nah, perencanaan ini bersumber dari kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat itu dilakukan yang namanya itu survei mawas diri, di mana semua bidang yang ada di Puskesmas itu melakukan terkait survei ini. Nah, dari survei ini kemudian nanti akan dilakukan pemilihan prioritas masalah serta dilakukan perencanaan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian terkait P2 yaitu pelaksanaan dan penggerakan. Nah, pelaksanaan dan penggerakan itu dilakukan di berbagai kegiatan mulai dari posyandu hingga lintas lokal karya murni. Nah, dalam pelaksanaan itu harus memastikan siapa saja pihak yang terlibat dan juga sektor-sektor lain yang terintegrasi dalam program tersebut. Kemudian terkait P3 yaitu pengawasan, pengendalian, dan juga penilaian. Nah, terkait hal ini itu merupakan salah satu bentuk evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi itu dilakukan setiap bulan saat Lokmin atau Lokal Karya Mini. Kemudian setiap 3 bulan itu juga terdapat adanya evaluasi lintas sektor melalui Lokal Karya Mini triwulanan. Dan juga setiap 6 bulan itu ada kewajiban dari Puskesmas membuat yang namanya laporan kinerja dalam bentuk PKP atau penilaian kinerja Puskesmas. Jadi setiap 1 tahun itu ada 2 kali pembuatan laporan kinerja.
Nah, dari laporan ini itu dilakukan nanti identifikasi dan juga analisa program mana yang menjadi prioritas masalah melalui USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Serta nantinya dilakukan perencanaan tindak lanjut terkait waktu pelaksanaan, pihak yang terlibat, kemudian pembiayaannya bagaimana. Kemudian nanti dilakukan evaluasi lagi menggunakan yang namanya PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Silvanianto dengan 3 digit NIM terakhir 137. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai UKM esensial dan UKM perkembangan di Puskesmas 1 Sukawati. Untuk UKM esensial terdapat 6 program, yaitu program pertama promosi kesehatan dengan bentuk kegiatan survei PHBS di rumah tangga dan RT, penyuluhan PHBS pada institusi pendidikan, sarana kesehatan, tempat umum dan tempat kerja, penyuluhan nafsa, dan terbinanya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Untuk program kedua adalah upaya kesehatan lingkungan dengan bentuk kegiatan penyihatan air dan pengendalian vektor. Program ketiga adalah kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana dengan bentuk program kegiatan penyihatan ibu, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, upaya kesehatan balita dan anak prasekolah, pelayanan KB. Program yang keempat adalah perbaikan gizi masyarakat dengan bentuk kegiatan pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6-59 bulan 2 kali per tahun, pemberian tablet besi pada ibu hamil, penimbangan berat badan balita, perawatan balita dengan gizi buruk, surveillance gizi, PMT untuk ibu hamil dengan kurang energi kronik dan balita kurus, pemberian tablet FE pada remaja putri. Untuk program yang kelima adalah upaya pencegahan pengendalian penyakit dengan bentuk program pelayanan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pelayanan kesehatan jiwa, dan pelayanan kesehatan indera. Untuk program terakhir adalah perawatan kesehatan masyarakat dengan bentuk kegiatan pembinaan dan pemberian asuhan perawatan keluarga pada keluarga yang rawan. Untuk UKM pengembangan di Puskesmas 1 Sukawati terdapat 4 program. Program pertama pelayanan kesehatan gigi masyarakat dengan bentuk program penyuluhan kegiatan kesehatan gigi di Posyandu. Lalu program kedua pelayanan kesehatan tradisional komplementer dengan bentuk kegiatan pembinaan toga dan pemanfaatannya pada sasaran masyarakat dan pembinaan pengobatan tradisional. Lalu program ketiga pelayanan kesehatan olahraga dengan bentuk kegiatan pembinaan kelompok atau klub olahraga dan pemeriksaan kebugaran jasmani di instansi pemerintah dan anak sekolah. Lalu program terakhir adalah pelayanan kesehatan kerja dengan bentuk kegiatan pembinaan pos upaya kesehatan kerja dan pelayanan kesehatan dasar. Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Saya Anissa dengan 3 digit NIM terakhir 110. Di sini saya akan melanjutkan mengenai UKP dan juga pelayanan penunjang. Untuk pelayanan pemeriksaan umum ada kunjungan rawat jalan umum dan terdapat juga pelayanan kedokteran gigi dan mulut di mana ada kunjungan rawat jalan gigi. Setelah itu ada juga beberapa pelayanan laboratorium yang tersedia, yaitu pemeriksaan terhadap spesimen darah, urin dan tinja, terhadap spesimen lain, pemeriksaan HB ibu hamil, pengambilan darah tersangka malaria, pemeriksaan HIV ibu hamil, pemeriksaan darah trombosit tersangka DBD, dan juga pemeriksaan sputum TB. Perkenalkan, nama saya Cinta Mega Mamesela dengan 3 digit NIM terakhir 70. Di sini saya merupakan perwakilan dari B9 dan saya izin menjelaskan mengenai kegiatan inovasi dari Puskesmas Sukawati 1. Adapun 2 bentuk kegiatan inovasi yang dijalankan oleh Puskesmas, yang pertama itu goyang gayo dan juga yang kedua adalah gerak manis saja. Di mana goyang gayo ini adalah sebuah gerakan di mana semua orang dianjurkan untuk mengonsumsi garam beriodium terstandar 30-80 ppm yang dilakukan karena penggunaan garam beriodium terstandar di Desa Sukawati hanya berkisar sekitar 3,8%. Kemudian untuk gerak manis saja sendiri adalah gerakan keluarga untuk menangani penyakit kronis dengan ramuan dan juga pijatan, di mana hal ini ditujukan karena persentase penyakit hipertensi yang tinggi dan juga pengobatan atau pencegahan yang dilakukan pada masyarakat di Desa Sukawati masih sangat kurang. Perkenalkan, nama saya Inji Putri Kamelia dengan NIM 2002511047. Untuk kunjungan puskesmas sendiri, rata-rata ada 120 pasien dalam sehari. Kunjungan ini masih tergolong banyak, terutama pada pasien dengan BPJS, yang menandakan program-program pada puskesmas ini kurang preventif. Masyarakat juga hanya berkunjung pada saat kondisi sakit atau saat ada program seperti imunisasi. Kasus yang paling sering ada di puskesmas yaitu hipertensi, infeksi saluran pernapasan atas, flu, sakit gigi, nyeri otot, gastritis, diare, diabetes, dan juga kasus-kasus lainnya. Kasus yang termasuk kemudian ditangani oleh Puskesmas antara lainnya yang sudah saya sebutkan, serta rabies, namun kasus rabies ini sudah mulai menurun. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelina Firta Mulia dengan 3 digit NIM terakhir 051. Saya izin mempresentasikan mengenai cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas Sukawati 1. Jadi berdasarkan hasil wawancara didapatkan cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas Sukawati 1 sekitar 27.000 orang. Hal ini menunjukkan sekitar 53,4% dari total jumlah
jumlah penduduk di wilayah tersebut sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Perkenalkan, nama saya Anggia Mandetran Devi dengan 3 digit NIM terakhir 088 akan melanjutkan presentasi terkait mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh pasien. Terdapat 3 jenis mekanisme pembiayaan yang digunakan, yaitu BPJS, umum, dan bantuan kesehatan atau BK dari pemerintah daerah. Biaya kesehatan pasien BPJS adalah gratis, sedangkan pasien umum membayar sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Puskesmas tidak melayani asuransi di luar BPJS seperti asuransi swasta karena harus ada kerjasama. Mekanismenya adalah pasien akan datang dan mengambil antrian, lalu melakukan pendaftaran, lalu melengkapi status pasien tersebut apakah pasien BPJS, umum, ataupun BK. Saat pendaftaran, maka akan dilihat jika pasien BPJS, maka semua tindakannya gratis. Jika pasien umum, setelah dilakukan pelayanan, maka pasien ke kasir mengambil obat, lalu pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun non-tunai. Umumnya, pasien yang datang yaitu 190 orang pasien BPJS per bulan, sedangkan yang umum adalah sekitar 12 orang per bulan. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Di sini perkenalkan saya Sinarul Dehama dengan 3 digit NIM terakhir 121. Saya akan menjelaskan tentang poin 2.4 terkait dengan angka rujukan puskesmas ke rumah sakit dan juga kasus penyakit yang paling sering dirujuk. Jadi terkait dengan kasus yang paling sering dirujuk merupakan diabetes mellitus dan juga kelainan mata. Dikarenakan di puskesmas tersebut juga tidak ada dokter yang dapat melayani terkait dengan penyakit mata. Lalu terkait dengan jumlah rata-rata pasien yang dirujuk dikarenakan terdapat peraturan terkait dengan jumlah maksimal pasien rujukan, yaitu sebanyak 5% dari total pasien yang datang. Maka apabila jumlah rata-rata pasien yaitu sebanyak 120 pasien di poin sebelumnya, maka rujukan rata-rata tiap harinya adalah kurang lebih 6 pasien. Itu pun dengan dilakukannya rujukan balik kembali kepada puskesmas tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bertan Meski Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 132. Saya akan menjelaskan untuk pertanyaan 2.5. Apakah ada kasus wabah yang terjadi di puskesmas dalam 3 tahun terakhir, dan apa yang dilakukan oleh puskesmas untuk menangani kasus tersebut? Baik, dalam ruang lingkup kerja Puskesmas Sukawati 1 selama 3 tahun terakhir, tidak terdapat kejadian wabah yang tercatat. Sesuai dengan definisinya, wabah itu merujuk pada peningkatan kejadian penyakit secara tiba-tiba ketika jumlah kasus melampaui prediksi normal untuk suatu lokasi atau periode waktu tertentu. Meskipun demikian, terdapat kejadian luar biasa atau KLB yang dicatat di dalam wilayah kerja Puskesmas Sukawati 1, yaitu melibatkan kejadian diare pada satu keluarga, serta kasus chikungunya dan leptospirosis. Langkah-langkah yang diambil oleh Puskesmas untuk menangani kasus-kasus ini, yang pertama itu penerimaan laporan dari masyarakat, yang kedua pengalihan petugas untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan tersebut, yang ketiga verifikasi laporan dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah pasien untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan lingkungan. Kemudian hasil kunjungan tersebut segera dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dalam batas waktu maksimal 24 jam sebagai langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya wabah. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Aurelia Kumaratania dengan 3 digit NIM terakhir 100. Saya izin menjelaskan terkait indikator keberhasilan program UKM Esensial. Di sini untuk indikatornya sendiri berdasarkan pada standar pelayanan minimal nasional. Lalu untuk salah satu program UKM Esensial yang ada itu ada pelayanan promosi kesehatan. Indikator keberhasilannya adalah salah satunya itu persentase rumah tangga yang disurvei PHBS itu mencapai 100%, lalu yang kedua itu penyuluhan PHBS pada institusi pendidikan mencapai 80%, lalu kelompok yang melakukan penyuluhan nafsa mencapai 100%, lalu jumlah kader yang diorientasi mencapai 100%. Lalu untuk program UKM esensial pada program kesehatan lingkungan, yaitu salah satu indikator keberhasilannya itu adalah penduduk yang dapat mengakses air bersih atau air minum itu mencapai 100%, dan juga untuk pengendalian vektornya itu mencapai 100%. Lalu untuk program kesehatan keluarga, salah satu indikatornya sendiri adalah pelayanan kesehatan ibu hamil ataupun ibu bersalin itu mencapai target 100%. Lalu untuk cakupan berat badan lahir rendah ditangani itu targetnya 100%. Lalu untuk pelayanan kesehatan bayi dan balita yang berumur 0 sampai 59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar itu mencapai 100%. Dan juga untuk akseptor KB aktif di puskesmas itu mencapai 80%. Lalu untuk program kesehatan gizi sendiri, untuk indikatornya sendiri, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan itu targetnya 100%. Lalu untuk desa atau kelurahan yang melaksanakan surveillance gizi, targetnya itu 100%. Lalu untuk ibu hamil dengan kekurangan energi kronik mendapat makanan tambahan itu targetnya 95%, dan balita kurus yang mendapat makanan tambahan itu 90%. Nama saya Fadi Bundesliga. Di sini saya akan melanjutkan dari UKM esensial poin kelima. Jadi indikatornya ada cakupan imunisasi HB, BCG, polio, HP, DPT, HIV, IPVMR, dasar lengkap, JE, HP, DPT, HIV, booster, dan MR booster. Ini targetnya mencapai 90%. Untuk selanjutnya bisa dibaca pada layar.
dari nomor 15 hingga 27. Poin ke-6, perawatan kesehatan dan keluarga. Ini poin terakhir dari UKM esensial, yakni keluarga rawan yang dibina dan diberi asuhan ke perawatan keluarga dengan target mencapai 100%. Selanjutnya, indikator keberhasilan program UKP yang B, yaitu upaya kesehatan perorangan, kefarmasian, dan laboratorium. Yang pertama, poin pertama, pelayanan kesehatan umum atau rawat jalan, dengan salah satu indikatornya pemberian pelayanan medis, pelayanan umum, rawat jalan adalah dokter umum dengan target 100%. Untuk selanjutnya, yang poin kedua, pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan contoh indikator pemberian pelayanan medis, pelayanan gigi dan mulut, rawat jalan adalah dokter gigi dengan target 100%. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Agung Kusnawada Suta dengan tiga digit terakhir 225. Berikutnya ada program keluarga meliputi KIA, KB, lansia, PKPR, usia produktif, dan imunisasi. Berikut ada indikatornya, yaitu pemeriksaan gula darah kurang dari atau sama dengan 5 menit dengan targetnya 100%. Kemudian program pelayanan gizi, program pelayanan tindakan atau gawat darurat. Di sini indikatornya waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat kurang dari atau sama dengan 5 menit. Kemudian program pelayanan persalinan, indikatornya pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan target 100%. Kemudian pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai standar dengan target 100%. Kemudian program pelayanan kefarmasian, indikatornya antibiotika pada ISPA non pneumonia kemudian dengan target 20%. Kemudian penggunaan antibiotika pada diare non spesifik dengan target 8%. Kemudian ketersediaan 40 indikator obat esensial dengan target 90%, kesesuaian resepan obat dengan formulariumnya yaitu dengan target 100%. Next, adanya program pelayanan laboratorium dengan indikator pemeriksaan terhadap spesimen darah, urin dan tinja itu target 100%. Kemudian pemeriksaan terhadap spesimen lainnya selain urin, darah, dan tinja itu targetnya 100%. Kemudian pemeriksaan HB pada ibu hamil target 100%. Pengambilan darah tersangka malaria target 100%. Kemudian pemeriksaan HIV pada ibu hamil targetnya 100%. Kemudian pemeriksaan darah trombose tersangka demam berdarah Dengue atau DBD targetnya 100%. Kemudian pemeriksaan sputum tuberkulosis atau TB dengan target 100%. Mungkin sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Afi dengan 3 digit NIM 01. Saya izin untuk menjelaskan mengenai pertanyaan bagaimana cakupan program atau pelayanan UKM esensial dan UKB di Puskesmas, kemudian program atau pelayanan apa saja yang cakupannya masih di bawah target, dan apa kira-kira yang membuat program atau pelayanan tersebut belum mencapai target. Baik, jadi saya akan memulai membahas dari UKM esensial terlebih dahulu. Jadi berdasarkan dari hasil penilaian kinerja UKM esensial periode semester 1 tahun 2023 di Puskesmas Sukawati 1, hasil cakupan seluruh pelayanannya itu terbilang baik dengan rata-rata kinerja sebesar 63,3%. Hal ini juga serupa dengan hasil penilaian kinerja dari UKP periode semester 1 tahun 2023 di Puskesmas Sukawati 1 dengan rata-rata kinerja sebesar 88,6%. Tapi cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di pelayanan UKP masih terbilang kurang atau belum mencapai target dengan rata-rata sebesar 36,61. Nah, targetnya itu kurang lebih 4% dari jumlah total penduduk. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Puskesmas Sukawati 1, hal ini mungkin dikarenakan masih ada rasa trauma pandemi COVID-19 sehingga masyarakat masih khawatir untuk membuka mulutnya karena mulut merupakan salah satu media penyebaran infeksi. Dan kemudian mungkin jarang ada masyarakat yang sakit gigi, lalu selanjutnya masyarakat mungkin lebih memilih praktek mandiri atau rumah sakit, dan yang terakhir pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas yang masih kurang baik. Baik, sebelumnya izin perkenalkan saya Desi Putra Panarso dengan 3 digit Mintar 074. Izin melanjutkan pada pertanyaan, apa upaya yang dilakukan Puskesmas untuk memperbaiki cakupan program atau pelayanan yang belum mencapai target? Salah satu contoh yang diambil dalam cakupan program atau pelayanan yang masih belum mencapai target adalah kunjungan ibu hamil keempat, yang dimana mengalami kesenjangan sebanyak 52,99%. Nah, beberapa tindak lanjut yang dilakukan pihak Puskesmas dalam memperbaiki cakupan program yang belum mencapai target tersebut, diantaranya yang pertama, dalam rapat evaluasi capaian semester 1, pelaksana program menyampaikan usulan mengenai penggunaan proyeksi capaian real program selama beberapa tahun terakhir,
sebagai dasar dalam penentuan target atau sasaran program. Baik, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Mahmud Anggakara dengan NIM 2002 511073, perwakilan dari SGD A9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian 3.3 mengenai apa upaya yang dilakukan Puskesmas untuk memperbaiki cakupan program atau pelayanan yang belum mencapai target. Nah, adapun berbagai upaya yang dilakukan, yaitu dalam kegiatan pendataan sasaran program yang dilakukan bulan Juli, pelaksana program melibatkan lintas sektor, jaringan dan jejaring puskesmas dalam upaya pendataan sasaran program. Kemudian selanjutnya adalah dalam pertemuan yang melibatkan lintas sektor dan atau dalam pelaksanaan kegiatan lapangan, pelaksanaan program ataupun tanggung jawab UKM menyampaikan kepada lintas sektor untuk segera melaporkan ke bidan desa apabila ada ibu hamil baru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Desa Ibu Istri Padang Putri dengan 3 jam terakhir 232. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Sukawati 1 beserta dengan seks rasio dan juga komposisi umur penduduknya. Dimulai dari jumlah penduduk, total di wilayah kerja Puskesmas Sukawati 1 adalah sekitar 50.530 jiwa, dengan laki-laki yang berjumlah 25.448 jiwa, dan juga ada perempuan berjumlah 25.082 jiwa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Devita dengan NIM 043. Di sini saya akan melanjutkan mengenai seks rasio dan juga komposisi umur penduduk. Baik, untuk seks rasio ada rumus di sini, di mana jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk wanita dikali 100 per penduduk wanita. Jadi untuk hasilnya tadi, di mana jumlah penduduknya dibagi dan dikali 100, hasilnya ada 101. Jadi maka tiap 100 penduduk perempuan akan sebanyak 101 penduduk laki-laki. Sementara untuk komposisi umurnya paling banyak pada kelompok usia produktif, disusul oleh lansia, anak-anak, juga bayi. Baik dokter, perkenalkan saya Dea Gracia Eliani sampai dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan menjelaskan terkait poin 4 pertanyaan nomor 2 mengenai berapakah angka kelahiran dan juga kematian baik ibu, bayi, dan kematian balita di wilayah kerja Puskesmas dan apa yang menjadi penyebab utama dari kematian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kepala Puskesmas Sukawati 1, didapatkan angka kelahiran itu belum dapat kami ketahui karena masih menunggu data yang terhambat untuk dikirimkan segera oleh pihak Puskesmas, akibat dari pihak Puskesmas itu masih fokus dalam mempersiapkan akreditasi dan kendala kami juga tidak dapat melihat data secara langsung karena diskusi dilaksanakan secara online. Kemudian untuk angka kematian, baik kematian ibu, bayi, dan balita, di mana kami diberikan data selama tahun 2023 ini tidak ada angka kematian baik itu ibu, bayi, dan balita pada wilayah kerja Puskesmas Sukawati 1. Dan apabila ada satu saja kematian ibu hamil, maka akan dilakukan audit atau ditinjau kembali, walaupun biasanya kematian tersebut akibat dari penyakit kronis, hipertensi yang tidak terkontrol, perdarahan, atau preeklamsia. Nah, untuk beberapa tahun ke belakang itu terdapat juga angka kematian bayi, di mana karena penyakit bawaan seperti kelainan jantung bawaan dan berat badan lahir rendah. Namun, data tersebut juga masih terkendala untuk kami dapatkan karena pihak Puskesmas masih berfokus untuk akreditasi. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Heliang dengan 3 digit NIM terakhir 23B. Di sini saya akan memaparkan data dari 10 besar penyakit yang datang ke Puskesmas 1 Sukawati. Untuk penyakit yang pertama itu ada diare, terus selanjutnya ada permasalahan bagian kantong bola mata, terus ada pada gastritis, terus pada bagian otot itu myalgia, terus ada permasalahan pada mulut atau gigi, terus pada permasalahan pada insulin, terus pada inspeksi pada saluran nafas, yaitu bisa disebut atau akut nasopharyngitis. Terus ada permasalahan pada pernafasan, dan untuk yang terakhir yaitu permasalahan pada hipertensi. Mungkin dari saya sekian, terima kasih, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan Sisado, aku Nyoman Bagus Pengamaran Dana dengan digitnya 10. Di sini saya dari GSGD A9 akan menjelaskan mengenai proporsi balita yang mengalami malnutrisi. Pada hasil daripada wawancara menunjukkan daripada angka gizi buruk yang terjadi pada lingkup kerja daripada Puskesmas 1 Sukawati adalah sebanyak 2 orang balita, yang mana 2 orang balita ini terjadi dari sekitar 2.000 balita yang ada. Kedua daripada kasus tersebut saat ini sudah ditangani oleh pihak Puskesmas.
Sedangkan untuk angka kejadian stunting diperkirakan ada sekitar di bawah daripada 20 anak yang mengalami stunting dari sekitar 2.000 balita yang ada. Yang mana angka tersebut juga dinyatakan oleh pihak puskesmas masih ada daripada di bawah angka standar yang ditetapkan oleh WHO. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.